podcast expectations of many people. Hai Harbors, welcome back to Harborcast. Saya Ahmad Saifuddin Mudin dan di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah UKM yang concern dalam pengembangan kemampuan berbahasa Inggris. Dan bersama saya sudah ada tamu spesial yaitu Karayan. Halo Harpers. Karayan ini akan uh, membagikan cerita dan pengalamannya selama ada di PEC. So, let's get started. So, Karayan, can you tell us bagaimana sih PEC itu pertama kali didirikan? Dan apa yang membuat kalian atau Mas Ryan ingin mendirikan klub ini? So I want to sharing with you guys. Jadi PEC itu berdiri sekitar tahun 2022 ya. Kala itu saya masih semester 3. Sebetulnya Poltek ini dulu ada yang namanya English Club. Cuma memang ini bisa dibilang reborn-nya lah, versi reborn-nya gitu. Waktu itu saya dan teman-teman juga mendiskusikan ya bagaimana menjadikan kampus ini menjadi kampus yang bisa memudayakan berbahasa Inggris di lingkungan kampus agar kampus itu bisa akrab atau bisa dekat dengan berbahasa Inggris seperti itu. Oh, jadi awalnya PC itu sebenarnya udah ada, cuman di generasinya Karayan itu di reborn lagi kembali ya. Betul. Oke. Dan pada saat awal-awal PC itu didirikan, apa sih challenge yang dihadapi dan bagaimana sikap Karayan atau yang lainnya dalam menghadapi masalah tersebut? Oke, untuk challenge sendiri tentu aja ya stigma kita sebagai mahasiswa yang memang karena kita sebagai kota kecil nih, pasti ada aja stigma yang kayak, lah buat apa sih belajar bahasa Inggris? Kayak kita kan di kota kecil toh kita juga tinggal juga di sini-sini aja. Itu yang sebenarnya menjadi tantangan karena memang banyak orang yang bahkan anti dengan bahasa Inggris. Itulah yang kita upayakan. Jadi kita memikirkan bagaimana menjadikan PIS ini suatu wadah untuk berbahasa Inggris yang fun seperti itu. Oh, jadi di PC itu learning with fun way ya, in a fun Yeah, way. in a fun way, of course. Oke, kalau nggak salah PEC itu mengadakan rutinitas yaitu practice rutin atau meeting rutin itu every week ya, on a Iya, Saturday. betul setiap hari Sabtu, guys. So, what are you guys doing on meeting routine or practice routine? Okay, we are doing very much agenda, like sometimes we playing a game, sometimes we learn something, and then sometimes we practicing and communicate or speaking in English. Jadi kayak kita itu membuat itu menjadi agenda yang menarik dan senyaman mungkin untuk kita lakukan bersama seperti itu. Ya. Oh, jadi kalau di meeting rutin itu agendanya apa aja sih, Kak? Ya, seperti yang tadi sudah saya bilang ya, ada kita kadang learning with games, kita juga practice with conversation, kita praktek percakapan, terus juga kita juga sometimes keluar juga seperti yang kemarin. Kita sometimes keluar, jadi kayak di outdoor gitu, kadang di sport center kampus, kadang keluar kampus juga, kemarin ke pantai. Yeah, and we have some outdoor activities, so it's not be boring. Oke. Selain dari ini maksudnya praktek ya itu tadi ya. Yeah, Selain betul. dari praktek, apakah ada kayak semacam learning with materi, kayak materi bahasa Inggris yang fundamental gitu, kayak grammar atau ternyalinya? Ya, of course ada. Kita juga setiap itu juga bahkan di dalam gamesnya pun itu mengandung pembelajaran yang fundamental dalam grammar gitu. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan dalam conversation, misal grammar penggunaan is, am, are itu bagaimana digunakan dalam percakapan, aplikasinya bagaimana. Jadi kita nggak hanya belajar di atas buku, kita juga berlatih untuk diucapkan gitu. Oke. Kalau ada nih orang yang ingin belajar bahasa Inggris tapi males dengan materi-materi biasa gitu. And how do you suggest learning in a fun way? Okay, so if you guys want to learn in a fun way,
the first thing that you must do is find a good partner, you know. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih menyenangkan dan cara yang lebih aman, eh, itu tentu aja dengan adanya partner yang asik Oke. gitu. Jadi kalau misal kita belajar bahasa Inggris dengan lebih banyak praktisnya, lebih banyak berbicara prakteknya, itu bakal jauh lebih cepat untuk menguasainya daripada hanya membaca di buku. Oke, Ya, jadi kayak mencari partner gitu ya. iya betul. Tapi kalau misalnya nih orang itu introvert, Mm-mm. jadi kayak sungkan untuk bergaul dengan orang-orang sekitar atau dengan orang lain gitu. Itu gimana, Mas? Nah, justru karena introvert itu orang yang biasanya into sama beberapa orang di sekelilingnya kan. Nah, itulah pentingnya mencari teman yang memang sama-sama satu frekuensi dengan kita, sama-sama pengen belajar, sama-sama nggak suka ngejudge. Itulah pentingnya mempunyai partner yang memang suportif gitu. Karena memang sebenarnya memiliki partner dalam berbahasa Inggris itu sangat penting. Bayangkan, bagaimana kita bakal menguasai bahasa Inggris jika kita hanya mengandalkan kamus seperti itu. Iya, Ya, betul. itu gimana bisa berbahasa Inggris dengan lancar dengan hanya kamus itu sebetulnya bisa, cuma memang kadang banyak yang kurang relevan seperti itu. Oh, jadi kalau walaupun orang itu introvert, itu Mm-mm. juga orang itu juga bisa ya Iya berbahasa bahasa Inggris dong, in a fun way dan mencari partnernya juga. iya betul. Oke. Tadi kan Karayan kan sudah menjelaskannya tentang practice rutin atau meeting rutin yang Mm-mm. dilakukan oleh PIC setiap minggunya. Dari semua activity yang kalian lakukan, Mm-mm. menurut Mas Ryan, which one yang memberikan impact paling besar kepada kehidupan Mas Ryan? Oke, jadi yang paling memberikan impact terbesar ya dalam kehidupan saya adalah ketika saya menjadi delegasi untuk perlombaan. Karena di situ saya belajar untuk nge-push ya, sangat-sangat nge-push diri saya untuk keluar dari zona nyaman, di mana waktu itu saya dalam keadaan bahasa Inggris yang memang masih setengah-setengah, waktu masih awal banget dan saya mencoba memberanikan diri untuk ikut lomba dan ya itu benar-benar memaksa untuk belajar. Itu salah satu titik balik dalam hidup yang benar-benar sampai sekarang saya merasakan sangat-sangat merasakan manfaat dari kejadian itu. Oh, berarti ikut delegasi lomba ya? Iya Oh, betul. jadi PC itu bukan hanya kayak hanya sekedar practice rutin atau Enggak meeting dong. rutin, tapi juga ada kayak lomba-lombanya gitu ya? Iya tentu aja kan kita kadang lomba internal juga ada, lomba eksternal juga ada, dan benar-benar dari teman-teman PIC dan dari kampus pun juga sangat-sangat menyupport kita untuk lomba. Bahkan kita nggak perlu memikirkan untuk regisnya berapa, transportasinya bagaimana kalau di luar kota ya karena dari kampus juga dari kemahasiswaan juga mengcover kita untuk melakukan itu. Jadi no worries if I want to ya join some competition. Oke, oke, mungkin kita move ke eh, future plan ya. Kalau bicara tentang future plan, Hmm. apa yang ingin Karayan tambahkan atau improve dari practice rutin yang ada di PC ini? Oke, mungkin hal yang ingin sekali saya improve adalah mental juara dari teman-teman PIC sendiri sih. Karena seperti yang kita tahu, eh, mental juara itu bukan suatu hal yang mudah. Iya, emang. Mungkin banyak orang yang ikut lomba itu bener banyak, maksudnya orang yang pengen ikut lomba. Cuma mereka yang memang punya mental juara itu sangat susah untuk ditemukan. Dan itu juga perlu yang namanya pemicu. Gitu. Hmm, Jadi memicu mental juara itu juga membuat motivasi dari teman-teman juga meningkat oke, gitu. jadi menurut Karayan salah satu pemicu untuk menjadikan mental juara yaitu join PC gitu. Iya betul sekali. Karena apa? Jadi gini teman-teman. Jadi di PC itu bukan hanya tempat untuk yang udah expert dalam berbahasa Inggris. It's totally wrong. Because when I'm join this PC, I don't even can speak in English at all. At all. Yeah, I can't speak English at all. And then I just met a friend in PEC and I learn English together. And here I am. Karena PEC itu menjadi wadah yang nyaman untuk kita belajar bahkan dari nol. Dan Saib sendiri bagaimana rasanya? Apakah teman-teman di PEC menjudge ketika kita membuat kesalahan dalam berbahasa Inggris? Yang saya rasakan enggak sih, karena kan waktu saya join PC juga Mm-mm. saya belum bisa berbahasa Inggris dan waktu itu masih terbata-bata, apalagi kalau berbicara.
Dan teman-teman PIC itu bukannya menjudge, malah mensupport saya gitu untuk lebih lebih baik lagi. Yeah, that's why I love it in this UKM, because it's so positive vibes ya. Oke, so menurut Karaya nih, how important is it for student to join English club like PEC? And what are the biggest benefits are they get? Okay, if you ask me, are it important? Of course, it's so important, because if you don't have any privilege, you can make it your own by learning English. Alright. Ya. Jadi, am I get the benefit of my English? Of course, because of what? Kayak yang paling simpelnya, I didn't find a job. Job finds me. Yeah, Jobs find you. yeah. You didn't I find a don't job. even, yeah, I don't even give an effort to join a job, So itu yang paling minimalnya. Jadi semua yang bisa kita improve dalam berbahasa Inggris itu membuat perkembangan diri kita jauh lebih besar dari yang bahkan tidak kita duga sebelumnya itu. Jadi menurut Mas Karayan itu salah satu benefitnya yaitu jobs didn't find you but Ya, you find the job. ya, tuh. Jadi teman-teman buat yang ngerasa belajar bahasa Inggris nggak penting, mending pikir lagi deh. Oke. Kalau menyinggung tadi ya, kalau ada yang bilang English itu opens many opportunity for study or even a career, right? Ya, betul, betul banget. Karena memang kita hidup di zaman jarak itu makin nggak ada. Karena semua serba digital, kita bisa bertemu dengan orang luar, bekerja sama, berkomunikasi, dan sebagainya. Dan kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris, itu bakalan susah. Oke. Dan bahkan banyak sekali beasiswa, dari mulai beasiswa pendidikan, beasiswa untuk tinggal keluar negeri sekalipun, itu semua banyak tersedia jika kita bisa berbahasa Inggris. Itu simple, Kayak kita nggak perlu, bahkan ketika kita punya kemampuan yang sama, kita punya keterampilan yang sama dalam suatu hard skill, kalau misal kita punya kelebihan berupa bahasa Inggris, pasti kita yang bakal ditarik. Bahasanya itu menjadi nilai poin plus yang memang nggak bisa disangkal lagi untuk saat ini gitu loh, teman-teman. Okay, Ya. so many benefit ya that they'll get if they can learning English. Ya. So dalam pengalamannya kalian sendiri nih, apa role terbesar bahasa Inggris di tempat kerja kah atau di tempat studi? Jadi apa peran terpenting bahasa Inggris dalam tempat kerja atau tadi? Oke. Yang pertama kalau dari studi dulu ya, kayak ketika saya masih menjadi mahasiswa, ketika saya bisa untuk sekedar bisa berbicara bahasa Inggris, banyak opportunity yang saya dapatkan, mulai dari kesempatan untuk beasiswa kayak seperti kemarin ISMA yang diikuti oleh Mas Angga ya, itu Iya, partner Angga. saya kan kemarin juga, dia baru pulang dari Ireland because he just able to can English, to speak English, so yeah, he goes to Ireland, and then kayak ketika apa ya, itu juga membangun kepercayaan diri kita. Siapa sih yang nggak percaya diri kalau kita bisa berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga ketika bekerja juga, contoh sederhananya ketika kita punya klien dari luar ya kan, atau kita punya sistem yang sekarang serba berbahasa Inggris, jadi kita itu nggak perlu yang namanya harus translate dan sebagainya, itu bakal jauh lebih keren kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris. Itu sih. Oke. Kalau orang itu mungkin agak sedikit berbicara bahasa Inggris. Ya, kadang kan sulit untuk mengatakan atau berbicara kepada orang lain atau di depan umum ya. Jadi, what was your first experience practicing English di depan umum dan bagaimana rasanya? Oke. Pengalaman saya waktu itu pertama kali ngomong bahasa Inggris depan umum, waktu bisa dibilang pengalaman waktu lomba ya kalau nggak salah. Waktu itu lomba speech juga. Itu betul bener-bener kayak
menguji mental juga. Oh, mohon maaf, waktu itu juga pernah sempat perform ya, waktu mau mewakili PC juga untuk ngasih speech. Itu betul-betul kayak satu badan tuh gemetar karena memang deg-degan kan. Even kayak udah terbiasa ngomong di depan umum pun, ini tuh suatu hal yang sangat berbeda. It's totally different, you know. When you stand in the stage and you just deliver speech in English, it's not easy, but the aftertaste, it just I just so addicted with that. Jadi kayak, Oh, walaupun ketakutan deg-degannya itu ada, tapi ketika udah selesai kayak, ih jadi pengen lagi gitu kayak, ternyata asik juga ya kayak bisa ngomong bahasa Inggris depan umum kayak ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Jadi kayak bahasanya memang kita perlu buat ngambil resiko deg-degan di awal buat istilahnya kayak kalau nggak memulai kapan memulai. oke. Jadi waktu Hmm, walaupun pengalaman pertama kalian itu deg-degan ya, iya. speaking English di depan Iya. umum, tapi malah itu jadi pemicu untuk kayak speaking lagi di depan umum gitu ya, Iya betul, itu rasa-rasanya kayak deg-degan di awal tapi kayak kayak nagih oh gitu ya. enak juga ini kayaknya asik juga kayak gini. Kayak gitu sih. Oke. Apakah pernah ada pengalaman lucu atau memalukan saat belajar atau menggunakan bahasa Inggris di depan umum? Can you share it with us? Oke, pengalaman lucu ya ketika berbicara bahasa Inggris itu paling ketika ini sih waktu ada bule ada Mister Tom mungkin yang kemarin ke kampus karena waktu itu juga bahasa Inggrisnya juga masih belum sebetter yang paling enggak sekarang tuh jauh lebih mending lah. Cuma waktu itu kayak banyak miskomunikasi karena memang bahasa Inggrisnya ternyata yang kita pelajari dengan formal dengan apa yang mereka pakai itu berbeda. Jadi kayak ketika kita mencoba effort untuk memikirkan grammarnya bagaimana, yang akhirnya karena kita terlalu banyak mikir, jadi yang keluar tuh beda lagi. Hmm, Jadi kayak mereka malah nggak ngerti gitu loh. Jadi kayak dari mereka pun bahasa Inggrisnya nggak yang complicated itu. Jadi buat teman-teman juga yang berpikir kalau bahasa Inggris sulit, itu nggak benar terjadi gitu loh. Karena memang dari mereka aja yang native speaker yang menggunakan bahasa Inggris sehari-hari, itu aja yang kayak dari bayi aja udah dijejelin bahasa Inggris ya. Itu iya. aja mereka nggak pakai bahasa Inggris yang terlalu ribet. Gitu loh, kayak kunci dari komunikasi asal dari kedua belah pihak tuh bisa mengerti apa yang kita sampaikan seperti itu. Oh, jadi masih berbicara yang tadi ya. Ketika berbicara dengan orang yang bener foreigner gitu atau yang Hmm, fluent Inggris dari kecil gitu. iya. Apakah aksen atau grammar itu begitu penting saat berbicara dengan dia? It's not important at all. Yeah, as long as you can deliver your speech, as long as you can communicate with your partner or speak, it's not really important of your accent. As long as it's clear ya. Kalau jelas ya, kayak asal yang kita omongkan jelas kata-katanya, itu nggak penting lagi aksen. Bahkan kita pakai aksen ngapak pun nggak masalah kita mau pakai aksen India juga. What are you doing? Nggak, itu nggak penting asal asal mereka tuh ngerti apa yang kita sampaikan seperti itu. Oh, jadi sebenarnya grammar dan aksen itu tidak begitu penting ya, Nggak penting. asalkan lawan bicaranya itu sama-sama mengerti ya. Betul. Jadi nggak ada salahnya kita berbicara bahasa Inggris dengan aksen yang ngapak. Justru itu memberikan makna tersendiri kan. Kayak kayak aksen-aksen yang khas. Orang jadi tertarik untuk mencoba mengadaptasinya. Kayak itu justru memperkenalkan aksen kita itu seperti apa seperti itu. Jadi nggak penting kok. Oke, bicara tentang foreigner ya atau native speaker, Hmm. what are your experience saat berbicara dengan native speaker? Apa pengalaman yang kalian dapat saat berbicara dengan native speaker? Oke. Pengalaman yang saya dapat dengan native speaker adalah mereka itu yang pertama yang saya notice ya ketika saya ngobrol dengan mereka tuh mereka bukan tipe orang yang benar-benar menggunakan full menggunakan grammar ya. Terus juga mereka juga menggunakan bahasa Inggris yang sebenarnya kita juga masih ngerti gitu loh, bukan yang pakai tingkat yang advance kerajaan kayak gitu nggak juga kok. Terus dari mereka juga em, kebanyakan ya
pasti tertarik atau at least interest dengan makanan kita sih yang ada Oh di iya, Indonesia ya. iya. Emang Indonesia kan banyak makanan yang Betul. rempah-rempahnya gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi ada hubungannya juga nih dengan kita bisa berbahasa Inggris, kita juga bisa mengenalkan budaya kita, makanan kita, dan sebagainya. Kayak bagaimana orang mau notice kalau kitanya nggak bisa berbahasa Inggris gitu loh. Kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris, kita mau mengenalkan pakai bahasa apa? Mau pakai isyarat? Nggak bisa kan, kita mau Iya, mengenalkan makanan gitu loh. oke. Masih bicara tadi ya, kesulitan apa sih yang kalian rasakan saat berbicara dengan native speaker itu? Ya, paling kesulitan pertama dari accent sih. Karena Accent. memang kesulitannya dari mereka apa ya? Dari mereka yang bicara dengan accent yang mungkin terlalu fluent ya. Jadi kayak accentnya mereka tuh nggak kita susah buat Nangkapnya gitu ya. mengidentifikasi kata yang mereka keluarkan tuh apa gitu loh. So accent is important, right? I think it's not important. Nah, it's not important for us. Tapi kayak gini loh maksudnya kalau misal accentnya gitu kan saya tadi bilang selama accentnya itu kita bisa ngerti, selama lawannya bisa ngerti maka itu nggak penting. Kalau lawannya Oke. nggak ngerti berarti penting dong. Iya, iya. Makanya masa kita mau bahasa yang accentnya kita nggak ngerti sih maksudnya semua tergantung dari kita bisa delivernya atau enggak. Oke, Menyesuaikan lawan bicara juga. oke. Eh, kita move ke topik selanjutnya ya. Oke. Kalau ada orang yang ingin belajar bahasa Inggris tapi dari media gitu, kayak semacam movie, series, or even a music, eh, apa sih yang membantu dari belajar bahasa Inggris tapi dari series, movie, atau dari media lah gitu? Mm. Itu juga salah satu metode yang benar-benar banyak ngebantu sih. Karena Hmm. apa ya? Ketika kita nonton series atau movie yang berbahasa Inggris, kan memang kita nggak mungkin kita kan nggak mungkin ngilangin subtitlenya nih. Iya, Cuma kayak kita walaupun ngedengerin subtitle, kita ngebaca subtitle, kita ngedengerin suara-suara word in English gitu loh. Jadi kayak eh kita semakin sering mendengar itu kayak semakin familiar. At least kita semakin familiar dengan kata-kata yang ada dalam bahasa Inggris. Kita tahu cara penyebutannya. Jadi untuk ketika nanti kita belajar itu nggak terlalu susah jadinya. Jadi kayak bertahap yang tadinya pakai subtitle. Nah, terus kita belajar bahasa Inggris nih. Kita mencoba untuk men-challenge diri kita at least subtitle tapi in English. Nah, nanti ketika kita udah ngerasa yakin baru hilangin subtitlenya. oh Nah, oke. ketika itu baru kita bisa disebut kayak, oh, kita bisa mengerti bahasa Inggris. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita nonton anime, Iya, ya kan? Kan itu jangankan bahasa Inggris, bahasa Jepang yang memang kita aja ngeliatnya susah ya kalau belajar bahasa Jepang nih. Kan ngerasa nggak sih kalau misal kita nonton anime tuh sekarang kayak beberapa kosakata dalam bahasa Jepang tuh kita ngerti artinya, padahal kita nggak pernah belajar iya, sebelumnya. iya, iya. Nah, itu juga yang harusnya terjadi dalam bahasa Inggris yang memang nggak sesusah itu sebetulnya. Oke, mungkin ini pertanyaan pribadi ya. Hmm, Saya kan juga dulu belajar bahasa Inggris awalnya dari musik, hmm, gitu. Jadi pada tahap ini, sekarang ini saya itu bisa mendengarkan. Jadi apa hmm, yang orang lain bicarakan itu saya bisa menangkapnya gitu. Saya bisa hmm, mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika saya mau berbicara dalam bahasa Inggris itu kayak susah gitu mas. hmm. Apakah ada solusi untuk itu? Oke, maka dari itu kadang saya juga agak gemes ya sama teman-teman juga ya. Kadang pengen belajar bahasa Inggris, tapi kayak mereka itu nggak berani buat ngomong. Mereka tuh harus ngerasa betul, perfect dulu omongannya, baru mau ngomong. Ah, I Itu. see. Jadi nggak masalah kalau misal kita ngomong sekeluarnya, tapi salah itu kayak masih mending kan kita ngebuat kesalahan masih, oh jangan ngomong kayak gini, kata ini lebih tepat. Kalau kita mau ngomong A, jangan ngomong B, tapi ngomongnya C. Itu kan kayak, ya, how we can find out our mistake if we didn't make it. Oh iya sih, itu juga problem saya gitu. Saya Mm-mm. gitu kalau misalnya mau ngomong itu kadang mikir, ah kalau ngomong ini kayaknya salah kayak, Ya, mungkin ini kayak. betul. Maka nanti-nantinya jadinya malah gak ngomong gitu. Betul, aku pun juga dulu gitu. Apa ya, ngerasa kayak, aduh aku takut diketawain nih kalau salah ngomong. Cuma ya itu sih kadang kita perlu untuk bodo amat. Karena kita masih belajar, jadi kayak kita mau expect apa? Kita nggak ada orang yang namanya orang belajar terus langsung jago kan? Itu juga sih. Jadi jangan takut untuk membuat kesalahan. Tuh, Oke. teman-teman.
masih bicara yang tadi ya tentang media. Jadi Karayan juga dulu awalnya belajar bahasa Inggris dari media seperti movie, series, dan Iya, musik ya. betul, of course. Oke. Jadi apa sih lagu atau movie atau series favorit Karayan untuk bisa juga membantu yang lainnya dalam belajar bahasa Inggris gitu? Oke. Kalau dari movie dulu nih. Kalau dari movie itu kamu tahu nggak series Netflix yang Stranger Things? Stranger Things ya, Ah, aku tahu. Tapi terus belum. Wednesday. Wednesday, oke. Itu dua series yang memang aku suka banget sih kalau in English ya. Terus kalau misal musik sih paling musik-musik ya kayak Ed Sheeran, Charlie Puth. Mungkin sekarang karena dari teman-teman juga ya memperkenalkan kayak Avenged Sevenfold sama kayaknya udah mulai berubah haluan musik Eminem juga dan kawan-kawannya. Selera musik kayaknya mulai bergeser nih, kayaknya enak juga nih, padahal kayak dulu tuh apa sih lagu-lagu kayak lagu-lagu keras kayak gitu Oh, kayaknya itu nggak enjoy, ternyata enak juga. gara-gara siapa itu? Kenapa selera berubah Ya, gitu? gara-gara kalian ya, kamu juga sama si Wildan ya, jadi bahasanya racun baru sih, tapi memang itu juga challenge sih, kayak kadang pernah nggak sih ngerasa kalau kita lagi ngedengerin lagu nih, terus kayak kita berusaha buat mengidentifikasi kata-kata yang ada di situ, kayak mereka tuh Iya, lagi iya. nyampein apa dalam lagunya. Jadi seperti itu sih. Itu juga salah satu tahap dalam belajar bahasa Inggris sih. Oke. Mm-mm. Kemudian, what's your biggest challenge when learning in English? Oke. Challenge-nya itu gini, kadang kita sebagai Gen Z itu kan pasti kan suka banget dengan validasi ya. Hmm, Dan sebaliknya, kita nggak suka kalau kita nggak divalidasi atau bahkan disalahkan. Itu juga tantangannya. Bahkan aku pun merasakan hal seperti itu, kayak takut salah. Kayak aku tuh pengennya kalau ngomong tuh selalu benar. Karena kalau salah malu, iya. takut dibilang nggak bisa dan sebagainya tuh pasti kayak apalagi kaum Gen Z nih. Itu kayak gengsi untuk memulai, gengsi untuk belajar, gengsi untuk salah. Jadi itu part challenging-nya cuma bagian itu doang. Gitu loh. Oh, oke. Jadi Gen Z itu kayak pengen divalidasi gitu ya. Iya, rasa validasinya sebaiknya eh, dibikin alternatif yang lain gitu loh. Disalurkan untuk hal yang lain seperti itu. Oke, oke. Jangan malu buat belajar. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa harapan Karayan untuk PIC ke depannya? Oke. Harapan saya ya buat teman-teman PIC eh, sukses dan berbanyak improve-nya ya. Berbanyak lagi manuver-manuver yang memang nggak terduga. Jadi apa ya? Berikan warna terus menerus ya, berikan warna yang memang tidak biasa buat Waltech Harbor kita ini. Jadi keberadaan kita ini juga memberikan manfaat dan kontribusi yang besar. Seperti itu. Oke. Jadi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol gitu. Banyak dengan Karayan. Kita bahas mulai dari sejarah berdirinya itu PIC, terus apa sih yang PIC lakukan tiap minggunya, dan juga tips-tips menarik yang diberikan Mas Sayan dalam belajar berbahasa Inggris. Oke, menarik banget kan? Bagaimana mereka membuat belajar itu lebih menyenangkan dan efektif. Ya, terima kasih buat Karayan yang telah meluangkan waktunya dan berbagi cerita dan pengalamannya kepada kita. Ya, terima kasih juga buat Kakak Saib dan teman-teman PIC semua atas waktunya ya. Oke, semoga obrolan kita ini bisa memotivasi teman-teman yang ingin belajar berbahasa Inggris. Betul, harus dong. Oke, jangan lupa untuk terus ikuti Harborcast di episode-episode selanjutnya yang dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Harborcast, expectations of many people.